Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia dengan NPM 2340403069. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Oke, langsung aja. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Di bab 1 ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama ada menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Dalam subbab ini terdapat juga 2 komponen dari subbabnya. Yang pertama ada mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai dengan ciri teks tertentu yang membedakan antara kedua teks tersebut. Nah, ciri-ciri tersebut antara lain adalah bahwa teks akademik itu lugas, baku, dan banyak memanfaatkan proses rasional, sedangkan non-akademik lebih mudah dipahami dengan istilah sederhana. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa teks akademik menggunakan bahasa secara khusus, yaitu bahasa teknis. Teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis, dan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Teks tulis bukan teks yang dimediakan dengan tulisan. Sebaliknya, teks lisan bukan teks yang dituturkan secara lisan. Oke, pada komponen yang kedua yaitu menganalisis pentingnya teks akademik. Jenis-jenis teks yang sering dijumpai sebagai teks akademik di lingkungan perguruan tinggi adalah buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian yang biasa dapat berbentuk tugas akhir atau skripsi, bisa juga tesis. Terus juga ada laporan kegiatan dan artikel ilmiah yang sering disebut makalah atau paper. Apabila dimasukkan ke dalam konsep genre, jenis-jenis teks tersebut tergolong ke dalam genre makro. Nama-nama genre yang digunakan adalah nama-nama jenis teks itu sendiri. Di dalam masing-masing genre makro itu mungkin ditemukan sejumlah genre mikro. Dengan demikian, sebuah jenis teks, misalnya artikel ilmiah yang di dalamnya terdapat subbab-subbab seperti pendahuluan, kajian pustaka, hasil, pembahasan, dan kesimpulan, adalah genre makro yang berfungsi menjadi payung, dan beberapa genre mikro yang ada di dalamnya, misalnya pada subbab pembahasan tergantung genre mikro, diskusi, dan eksplanasi dipayungi oleh genre makro tersebut. Mengapa kita memerlukan teks akademik dalam berbagai genre makro? Jawabannya adalah terkait dengan kegiatan sebagai insan akademik. Pada saat merancang penelitian atau kegiatan, kita memerlukan teks yang disebut proposal penelitian atau proposal kegiatan. Nah, setelah melakukan penelitian atau kegiatan, tentu perlu melaporkannya kepada pihak lain dalam teks yang disebut laporan penelitian atau laporan kegiatan.
Demikian pula pada saat menyampaikan pemikiran di forum seminar atau mengkomunikasikannya di jurnal. Kita perlu memformulasikannya dalam teks yang disebut artikel ilmiah. Oke, pada subbab yang kedua yaitu membangun teks akademik secara bersama-sama. Pada bagian ini secara bersama-sama kita akan menggali dan sekaligus mengevaluasi lebih jauh lagi ciri-ciri itu, serta menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Oke, langsung aja apa saja ciri-cirinya. Pada poin materi yang pertama, menggali dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademik. Apa saja itu? Ada 14. Mungkin saya akan sebutkan saja, kalau dijelaskan satu-satu bakalan lebih panjang lagi durasinya. Oke, yang pertama ada teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Yang kedua ada teks akademik padat informasi. Yang ketiga, teks akademik padat kata leksikal. Yang keempat, teknik akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, teks akademik banyak memanfaatkan metafora. Ciri yang keenam, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Ciri yang ketujuh, teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Ciri yang kedelapan, teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan S-fora. Ciri yang kesembilan, teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Ciri yang ke-10, teks akademik bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif. Ciri yang ke-11, teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif bukan subjektif. Ciri yang ke-12, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Ciri yang ke-13, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Terus ciri yang terakhir yang ke-14 adalah teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Oke, tadi kita sudah tahu apa saja ciri-ciri teks akademik. Selanjutnya di sini kita akan menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Yang pertama ada ulasan buku. Ulasan buku sering disebut dengan timbangan buku, adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Ulasan ini diperlukan pada saat menyajikan kajian pustaka dalam proposal penelitian, laporan penelitian, atau artikel ilmiah. Ulasan buku memiliki struktur teks, yaitu identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Masing-masing tahapan pada struktur teks itu mengandung genre mikro yang berbeda-beda, tergantung kepada fungsi teoritis setiap tahapan itu. Yang kedua ada proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Proposal penelitian memiliki struktur teks. Yang pertama ada pendahuluan, landasan teori, dan tinjauan pustaka serta metode penelitian. Adapun struktur teks proposal kegiatan ada pendahuluan, tata laksana kegiatan, dan terakhir penutup. Yang ketiga ada laporan. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks. Yang pertama pendahuluan, landasan teoritis, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan penutup. Sedangkan laporan kegiatan adalah pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Dan yang keempat, yang terakhir, artikel ilmiah.
Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Artikel penelitian adalah kegiatan penelitian yang disusun dalam bentuk artikel. Oleh sebab itu, tidak heran apabila struktur teks artikel penelitian sama dengan struktur teks laporan penelitian, yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan simpulan. Oke, sekian dari saya. Materi yang saya jelaskan tentang bab 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.